warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah kalkulus proba banyak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai garis dan bidang dalam ruang. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai garis dan segmen garis dalam ruang. Perhatikan di sini dalam gambar 12.35 kita lihat ada koordinat 3 dimensi. Di sini ada segmen garis L di mana di dalamnya terdapat garis antara P0 dan P yang dimana garis L ini adalah sejajar dengan V. Nah, di sini titik P yang terbentang pada garis L dia akan sejajar dengan vektor V jika dan hanya jika vektor dari P0P ini adalah merupakan hasil kali skalar dari vektor V. Nah, di sini jika kita punya RT adalah posisi vektor pada saat titik P dan kemudian R0 adalah posisi vektor pada saat titiknya adalah P0, maka kita akan memiliki persamaan satu yang merupakan bentuk vektor untuk persamaan garis dalam ruang. Nah, ini adalah bentuk vektornya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memiliki persamaan vektor untuk sebuah garis, yaitu RT sama dengan R0 ditambah T dikali V, dengan T-nya itu adalah bilangan real dari minus T hingga sampai T hingga. Selanjutnya untuk persamaan parametrik pada sebuah garis yang melalui titik P0 yaitu X0, Y0, Z0, dia akan sejajar dengan parameter V dengan V1I ditambah V2J tambah V3K, di mana X-nya adalah bentuknya seperti ini, maka Y-nya juga seperti ini dan Z-nya seperti ini. Ya. Jadi X0, Y0, Z0 itu adalah koordinat dari titik P0, sedangkan V1, V2 dan V3 itu adalah koefisien dari untuk I, J dan K. Ini perhatikan contohnya. Di sini kita punya sebuah titik yaitu min 2,0,4, ini ya titiknya, dan sebuah vektor V 2i tambah 4j minus 2k, ini vektor V nya. Nah, garis P0P ini akan sejajar dengan vektor V. Di sini kita pertama kali yang harus kita lihat, di sini kita diminta untuk mencari persamaan parametriknya, berarti kita akan gunakan nanti adalah persamaan 3 ya. Di sini dari titik ini maka kita punya X0-nya itu sebesar 2, Y0-nya itu 0, Z0-nya itu 4, dan dari vektor V ini kita punya V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 4, dan V3 sama dengan min 2. Sehingga ini tinggal kita substitusikan ke persamaan 3, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari persamaan parametrik yang melalui dua buah titik yaitu P dan Q. Nah, untuk soal seperti ini, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mencari vektor PQ. Ya, berarti di sini adalah 1 min 3 I ya. Jadi ini dikurangi yang ini. Ya, X-nya dengan X dikurangkan dari yang Q kurangkan dengan yang P, Y dari Q juga dikurangkan dengan Y dari P. Berarti di sini ada min 1 ditambah 2J kemudian ditambah 4 min 3. Nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah PQ-nya seperti ini ya. Jadi 4I min 3J ya, di sini min 1 dikurangi 2 jadi min 3J ditambah 7K, dia akan sejajar dengan garis. Dengan menggunakan persamaan 3 maka kita akan peroleh hasilnya itu X sama dengan min 3 tambah 4T, Y nya itu adalah 2 min 3T, Z nya itu min 3 tambah 7T. Jadi untuk persamaan ini kita gunakan titiknya adalah yang ini sebagai X0, Y0, dan Z0. Tapi kita juga bisa menggunakan titik Q untuk mendapatkan persamaan parametriknya, di mana Q ini sebagai base point-nya.
maka kita akan tuliskan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan parametris dari dua buah titik seperti ini. Kita diminta mencari parametrisasinya seperti apa. Nah, tadi titiknya ini kita mulai dari P-nya itu min 3,2,3, vektornya ke Q 1 min 1,4. Ini sama seperti soal sebelumnya ya, maka kita punya tadi di soal sebelumnya vektor PQ-nya adalah 4i min 3j ditambah 7k, sehingga kita punya persamaan parametriknya adalah yang ini dan ini. Nah, kemudian ini tinggal kita masukkan sebagai sebuah titik x, y, z, yaitu berarti min 3 tambah 4t, 2, min 3t, min 3 ditambah 7t. Nah, karena titik ini melalui sebuah garis atau sebuah titik P min 3,2,3, min 3 pada saat t-nya sama dengan 0, dan juga melewati Q 1, min 1,4 saat t-nya sama dengan 1, maka kita dapat batasi bahwa t-nya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari sama dengan 1. Maka persamaan parametrisasinya dapat kita tuliskan kayak gini seperti yang sebelumnya, hanya saja ditambahkan restriksinya atau batasan dari t-nya. Oke. Selanjutnya dari persamaan vektor pada persamaan 2 tadi, bentuk vektor dari persamaan 2 tadi ini bisa kita tampilkan jika kita memandang garis ini sebagai jejak atau path dari sebuah partikel yang memulai posisinya itu pada saat P0. Jadi pergerakan benda yang memulai posisinya dari P0 kemudian bergerak mengikuti arah vektor V, maka kita dapat tuliskan ulang persamaan 2 sebagai berikut. Nah, jadi persamaan 2 tadi RT sama dengan R0 ditambah T dikali V, ini bisa kita tuliskan ulang menjadi bentuknya RT sama dengan R0 ditambah T dikali V, di mana R0 ini adalah initial position, T-nya ini adalah time, mutlak V-nya ini adalah speed gitu ya, dan direction itu yang ini. V dibagi mutlak dari V atau jarak dari V ya, ini pakai tanda mutlak tapi sebenarnya ini kita menghitung jarak. Nah, ini adalah sebagai directionnya, jadi ini sama seperti membentuk sebuah unit sih dalam vektor. Jadi contohnya bisa kita lihat di sini ada helikopter terbang secara langsung dari sebuah helipad yang mana titik awalnya itu adalah 1,1,1 pada kecepatannya itu 60 feet per second, berarti ini adalah V-nya 60 feet per second. Pertanyaannya, bagaimana posisi helikopter tersebut pada detik ke-10? Nah, ini yang pertama kita harus cari adalah karena kita diketahui titiknya, ini kita bentuk dulu menjadi sebuah vektor ya. Jadi titik awalnya atau starting position dari helipad untuk sebuah helikopter tersebut kita bentuk menjadi unit vektor, yaitu U sama dengan 1 per akar 3i. Akar 3 nya ini dari ini ya, dari akar 1 kuadrat tambah 1 akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti nanti kita hasilkan bentuknya menjadi U sama dengan 1/3 akar I ditambah 1 akar 3J ditambah 1 per akar 3K ya, ini bentuk vektor U nya. Selanjutnya untuk mencari RT nya kita akan gunakan persamaan 4, yaitu RT sama dengan R0 ditambah T dikali kecepatannya dikali vektor U-nya. Tadi dapat R0-nya itu 0 karena dia memulai dari awalan di pusat, titik pusat di origin. Kemudian speednya tadi 60, ini T-nya tetap, ini 60, U-nya kita tuliskan seperti ini.
ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa sederhanakan menjadi 1/3 akar 3 dikali I ditambah J ditambah K. Seperti ini. Nah, berarti kan 60 dibagi 3 itu 20. Maka kita dapatkan vektor RT-nya adalah 20 akar 3T dikali I tambah J tambah K. Selanjutnya kalau T-nya 10 detik gimana ya? Berarti tinggal kita substitusi T-nya ini dengan 10, sehingga di sini adalah 20 dikali akar 3 dikali 10, yaitu 200 akar 3 dikali I ditambah J ditambah K. Nah, di sini artinya setelah 10 detik pesawat itu terbang dari titik pusatnya, titik awalannya yaitu 1,1,1. Setelah 10 detik kemudian helikopter tersebut akan berada pada titik 200 akar 3, 200 akar 3, 200 akar 3 dalam sebuah ruang. Dia telah menyelesaikan perjalanan sebesar jaraknya yaitu sebesar 60 feet per second dikali 10 second, atau hasilnya adalah sebesar 60 feet dengan panjang vektornya itu sebesar R10. Oke, nah selanjutnya untuk jarak dari sebuah titik ke dalam terhadap sebuah garis dalam ruang itu kita bisa lihat di sini adalah titik PS. Jadi ini adalah vektor PS, di mana titik P ini terletak pada garis segmen garis yang sejajar dengan V. Ya, ini kita akan cari jarak dari titik S-nya atau PS-nya, vektor PS ini terhadap garis merah ini. Nah, untuk mencari jaraknya kita akan gunakan rumusnya yaitu pada persamaan 5 yang bisa dilihat di layar. Nah, di sini ada contoh yang kelima, kita diminta mencari jarak dari sebuah titik yang itu 1,1,5 terhadap sebuah garis dengan persamaan parametrisasinya adalah ini. Maka selanjutnya kita akan cari berapa jaraknya dari yang diketahui ini. Yang pertama dari soal ini berarti kita tahu ya, di sini ini adalah V1-nya sama dengan 1, ini V2-nya sama dengan -1, ini V3-nya sama dengan 0. Oke, berarti sekarang kita dari sini kita bentuk 2 koefisien T-nya 2, berarti V3-nya 2. Kemudian dari sini juga kita dapatkan X0-nya sama dengan 1, di sini Y0-nya sama dengan 3, di sini K itu Z0, ya Z0-nya sama dengan 0. Maka titik awalannya adalah 1,3,0 ini ya, 1,3,0 sejajar terhadap vektor V sama dengan 1 I sejajar dengan vektor V sama dengan I dikurangi J ditambah 2K. Ya, ini V1-nya, ini V2-nya, ini V3-nya, berarti di sini 1, -1, sini 2. Oke, seperti itu. Maka dengan demikian vektor PS-nya tinggal kita lihat ya, kita kurangkan titik S kurangi P gitu aja ya. Jadi X di S dikurangi dengan X di P, terus Y di S dikurangi dengan Y di P, Z di S dikurangi dengan Z di P, maka nanti kita akan dapat hasilnya adalah -2J ditambah 5K. Ingat, ini baru mencari vektor PS-nya aja, kita belum cari vektor PS dikali V, dan itu akan kita gunakan rumus cross product yang sudah teman-teman pelajari minggu lalu. Oke, jadi untuk vektor PS dikali V ini adalah perkalian cross product. Seperti biasa kita seperti menghitung determinan matriks 3x3. Jadi yang pertama di diagonal utamanya ini berarti tandanya tambah ya, ini ditambahin 1, untuk K-nya itu adalah 0 sama -1 gitu ya. Hasil kalinya berarti di sini kita punya -4i ditambah 5j. Oke. Ditambah 0 ya. Karena 0 dikali K dikali -1 itu 0,
dikurangi yang arah sebaliknya, berarti di sini 1 dikali min 2 kali K berarti min 2K, kemudian ini min 1 dikali 5 dikali I berarti dikurangi min 5I. Yang terakhir itu kita punya 2 dikali 0 dikali J itu 0 dikali J atau 0. Nah di sini artinya kita akan dapatkan hasilnya min 4I ditambah 5I adalah I, kemudian 5J di sini 0 berarti min 5J dikurangi 0 ya 5J, kemudian 0 ditambah 2K yaitu 2K. Maka kita dapatkan di sini hasil kali vektor PS dengan vektor V-nya itu adalah I ditambah 5J ditambah 2K. Nah, selanjutnya kita akan cari panjang dari vektor PS dikali V. Itu berarti kita tinggal fokus ke koefisien dari I, J, dan K. Ini adalah 1 ditambah 5 kuadrat yaitu 25 ditambah 2 kuadrat yaitu 4. Untuk vektor V-nya tadi kan V-nya itu 1, berarti I dikurangi J ditambah 2K berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Maka kita dapatkan ini adalah akar 30 yang penyebutnya adalah akar 6. Akar 30 dibagi akar 6 hasilnya adalah akar 5. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari persamaan sebuah bidang dalam ruang, ya persamaan bidang dalam ruang contohnya seperti yang terlihat pada gambar 12.39. Di sini ada ruang yang namanya ada bidangnya itu kita lihat ini adalah yang warna krem ini adalah bidang, disebutnya bidang. Nah, dalam bidang ini terdapat sebuah garis vektor yaitu P0P. Jadi ini ada vektor P0P dan bidang ini akan tegak lurus terhadap vektor N. Jadi misalkan disebut bidangnya adalah bidang M. Nah, di sini dikatakan a point P lies in the plane through P0 normal to N if, jadi sebuah titik P dia akan terbentang pada sebuah bidang yang melalui titik P0 normal terhadap N, terhadap vektor N, jika dan hanya jika N dikali vektor P0P nya itu hasil kalinya sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa persamaan untuk sebuah bidang yang melalui titik P0 normal terhadap N. N-nya ini untuk koefisien I-nya itu adalah A besar ditambah B besar J ditambah C besar K akan memiliki sebuah persamaan vektor yaitu N dikali P0P itu sama dengan 0. Kemudian komponen persamaannya adalah seperti ini. Dan komponen untuk penyederhanaannya itu dalam bentuk sederhananya adalah seperti ini. Oke, biar lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita diminta mencari persamaan untuk sebuah bidang yang melalui titik P0 min 3,0,7 dan tegak lurus terhadap perpendikular atau tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap vektor N sama dengan 5I tambah 2J dikurangi 5K. Oke. Yang pertama di sini kita tahu ya ini kan 5i dimana di sini, nah kita bisa lihat di sini A dikali X min X0. Jadi kita gunakan rumus yang komponen equation 2 ini untuk dapetin ini ya. A dikali X min X0 B dikali ya. Untuk di sini kita gunakan rumus A kali X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0 sama dengan 0. Nah, jadi ini A-nya itu kan 5, berarti 5 di sini 2, di sini min 1, C-nya min 1. Nah, terus X0 ini X0, Y0, Z0 tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini, maka kita dapatkan hasilnya adalah 5X tambah 15 tambah 2Y dikurangin min Z ditambah 7 sama dengan 0.
atau bisa dibuat dalam bentuk yang lebih simpel, yaitu 5x tambah 2y dikurangi z sama dengan min 22. Jadi untuk soal seperti ini kita gunakannya yang rumus komponen equation. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat pada persamaan 6 ini, pada contoh 6 ini kita punya komponen vektornya itu adalah 5i tambah 2j dikurangi k, di mana di sini akan menjadi koefisien dari x, y, dan z. Dalam persamaan ini adalah 5x tambah 2y dikurangi z sama dengan min 22. Maka jadi vektor ini n sama dengan a i tambah bj ditambah ck itulah normal terhadap bidang x tambah by tambah cz sama dengan d. Ya, seperti itu pengerjaannya. Selanjutnya kita diminta mencari persamaan bidang yang melalui 3 buah titiknya ini. Yang pertama, ya teman-teman bisa gambarkan dulu di diagram kartesius 3 dimensinya, titik A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana. Nah, kemudian kita lihat ini kan kita mau cari bidang yang melalui 3 titik ini ya. Berarti kita cari dulu hasil kali vektornya. Untuk nanti kita dapetin nilai matriks n-nya. Jadi ini adalah matriks n ya. Cara dapetinnya itu dengan cara mencari vektor AB dikali vektor AC. Ya, jadi mulainya semua dari A ke B, terus A ke C. A ke B berarti kita dapatkan ya, tinggal dihitung aja vektor A ke B kan ini sama dengan 2 dikurangi 0 berarti 2i, 0 dikurangi 0 berarti 0 dikali k, 0 dikali 1, 0 dikurangi 1 ya min 1 berarti min k. Ya tadi 0 dikurangi 0, kalau ini sekarang 0 dikurangi 1 yaitu min 1 dikali k. Ini untuk vektor AB nya. Kalau untuk vektor AC nya berarti kita lihat C dikurangi A, 0 dikurangi 0, I nya 0, J nya 3, K nya min 1. Oke, harusnya nggak usah ditulis, langsung aja 3J min K. Berarti dari sini kita masukkan ke dalam bentuk determinan matriks ini, sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah 3i tambah 2j ditambah 6K. Nah, ini adalah bentuk bidang yang normal. Nah, kemudian kita akan substitusi komponen dari vektor ini dan koordinatnya dengan sebuah titik A sama dengan 0,0,0 ya dari titik di atasnya. Maka bentuk dari persamaannya yang bisa kita peroleh ya, ini pakai persamaan yang komponen vektor tadi, yaitu A-nya di sini sebesar, berarti kan dari sini kita punya A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 6. Tinggal disubstitusin aja persamaan yang ada di slide sebelumnya dengan 3 dikali X dikurangi 0. Ya karena kita pakai titiknya 0,0,1, 2 dikali Y dikurangi 0, 6 dikali Z dikurangi 1 sama dengan 0. Ya titiknya sekali lagi kita pakai yang ini. Maka hasil akhirnya kita peroleh bentuk komponennya itu adalah 3x tambah 2y tambah 6z sama dengan 6. Ini adalah persamaan bidangnya. Nah, kemudian kita akan mencari garis dari sebuah persimpangan atau garis persimpangan. Sebuah garis yang dia dikatakan sejajar itu jika dan hanya jika dia punya arah yang sama. Dua buah bidang adalah paralel. Jadi dua buah bidang itu akan paralel jika dan hanya jika normalnya adalah paralel atau n1 nya itu sama dengan k dikali n2 untuk semua skalar k. Dan dua buah bidang ini dikatakan paralel, artinya dia tidak ada yang saling menyimpang, seperti itu. Nah, contohnya kita diminta mencari vektor paralel
yang terletak pada to the line of intersection. Jadi kita diminta mencari paralel vektornya dari garis yang saling bersimpang atau saling menyimpang dalam sebuah bidang. Di sini bidangnya ada 2, udah dijelaskan. Maka cara pengerjaannya adalah ini contoh gambarnya ya, dari soal example 8 ini kita akan bentuk menjadi gambar 12.40 seperti ini. Nah, artinya kalau kita mau cari di sini kan kita punya vektornya adalah kita gunakan rumus vektor N1 kali N2. Jadi vektor N1 dikali vektor N2. N1 itu tadi koefisiennya 3, min 6 sama min 2. Koefisien dari N2 nya adalah 2, 1 sama dengan dan min 2. Nah, ini tinggal dikali determinan matriks, nanti kita dapat hasilnya ini. Nah, dari sini artinya terdapat suatu bilangan yang mungkin merupakan hasil kali dari N1 kali N2. Nih artinya di sini dia adalah terjadi intersection gitu ya, maksudnya lebih mudahnya. Tapi kalau misalkan di sini kita tidak menemukan atau hanya terdapat nilai skalar 0 sebagai pengali N1 sama N2, nah ini baru dikatakan paralel. Kalau sekarang untuk kasus solusi example ini adalah dia mengalami intersection. Oke, selanjutnya pada contoh 10 di sini kita diketahui ada sebuah titik dengan persamaan parametriknya adalah X sama dengan 8/3 tambah 2T dan seterusnya. Di sini diminta bagaimana dia menyimpang dan diinformasikan di sini terdapat persimpangan pada bidang dengan persamaan bidangnya adalah ini. Nah, berarti tinggal kita masukkan ini ke dalam sebuah titik ya. X, Y, Z, titik ini 8/3 ditambah 2T dan seterusnya. Nah, kemudian lies in the plane if its coordinates satisfy the equation of the plane. Ya. Nah, di sini artinya tinggal kita substitusikan saja nilai titik ini ke dalam persamaan plane-nya, persamaan bidangnya. Jadi X-nya kita substitusi dengan 8/3 tambah 2T. Kemudian Y-nya kita substitusi dengan min 2T saja ya. Dengan min 2T, kemudian Z-nya kita substitusi dengan 1 ditambah T di sini. Kita lihat, kita hitung, nanti kita dapatkan T-nya sama dengan min 1. Nah, berarti di sini titik X, Y, Z-nya jika diketahui T-nya sama dengan min 1 ya tinggal kita substitusi aja. Nih ya, ini kan tadi kita punya 8/3 ditambah 2T, berarti kalau T-nya kita substitusi dengan min 1, berarti 8/3 ditambah 2 dikali min 1 sama dengan min 2, berarti 8/3 dikurangi 6/3 atau hasilnya sama dengan 2/3, ini 2/3. Nah, kalau untuk yang Y-nya berarti tinggal min 2 dikali T-nya itu min 1. Berarti kita akan dapatkan titik koordinat untuk Y-nya adalah min 2 kali min 1 adalah 2. Kemudian untuk Z-nya itu adalah 1 ditambah T dengan T-nya adalah min 1, berarti di sini adalah nilai akhirnya adalah 0, jadi 2/3, 2,0. Ini adalah titik persimpangannya. Oke, selanjutnya kalau kita mau menghitung jarak dari sebuah titik terhadap suatu bidang, nah di sini tadi sudah sama seperti yang sebelumnya ya. Kita akan mencari rumusnya, kita gunakan rumusnya D sama dengan, ini adalah panjang vektor dari vektor PS dikali N per vektor N kecil. Nah, di sini dimana kita sudah diberitahu persamaan normalnya,
itu adalah N sama dengan AI tambah BJ tambah DCK. Nah, ini contohnya kita punya sebuah titik S. Kita diminta cari jarak dari titik S terhadap bidang 3X tambah 2Y tambah 6Z. Jadi seperti yang terlihat pada gambar 12.4.1. Dari sini berarti kita punya persamaan N-nya adalah 3I tambah 2J ditambah 6K. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cari vektor PS-nya. PS yang melalui titik tadi yang titik titik yang ini ya, 1,1,3 S-nya, kemudian interceptnya ini 0,3,0, maka kita dapatkan, saya tulis ulang aja S-nya biar nggak lupa teman-teman, 1,1,3 berarti vektor PS-nya adalah X di S dikurangi di P, 1 min 0 dikali I, dan seterusnya, nanti kita dapatkan hasilnya ini. Nah, kemudian untuk panjang vektor N, tadi kan vektor N-nya sudah kita hitung. Vektor N-nya ini ya, 3I tambah 2J tambah 6K. Nah, ini berarti untuk panjang vektor N-nya adalah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 6 kuadrat, 3 di sini, 2 dari sini, 6 dari sini. Kita dapatkan panjangnya adalah sebesar 7 satuan. Nah, berarti jarak dari S terhadap bidang tersebut adalah, ini tinggal kita gunakan pengali vektor saja ya, 1 min 2J ditambah 3K ya, vektor PS nya ini, kemudian N nya, vektor N nya dan ini kemudian selanjutnya untuk N dibagi dengan jarak N, atau kita normalkan atau kita buat dalam bentuk unit, maka kita dapatkan di sini adalah N dibagi panjang N itu adalah 3/7I tambah 2/7J ditambah 6/7K, maka kita dapatkan hasilnya adalah di sini yang kita kalikan adalah sesama I-nya, tapi diambil koefisiennya aja, ini sesama J-nya diambil koefisiennya aja, dan seterusnya nanti kita dapat ini. Nah, selanjutnya kita menghitung angles between planes atau sudut antara dua bidang. Nah, di sini kita bisa gunakan di sini, misalkan kita tahu ya, di sini tetanya berapa gitu yang ditanya. Nah, ini untuk contoh soalnya di sini misalkan kita punya bidang yang pertama ini persamaannya, bidang yang kedua persamaannya ini. Nah, berarti kita punya N1 sama N2 nya seperti ini. Dia adalah memenuhi bidang yang normal gitu ya, normal to the plane, artinya ini persamaannya normal terhadap sebuah bidang. Maka dengan demikian sudut antara kedua vektor tersebut kita akan gunakan di sini cos inverse. Nah, ini tinggal teman-teman hitung ya. Ini vektor N1 kali vektor N2, silahkan dibuka catatannya kalau ada yang masih lupa. Tadi juga di slide ini sudah saya jelaskan. Nanti kita akan dapatkan cos inverse dari 4/21 atau sebesar 1,38 radians. Oke, baik. Terima kasih. Untuk materi hari ini cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan diskusi pada grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.